Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik kalau kita berbicara terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu. Dan bahkan di satu sisi mengatakan ya ini ya di bawah bayang-bayangan Jokowi. Artinya Megawati di bawah ya bayangan-bayangan Jokowi begitu. Jadi gimana begitu? Bayangan Jokowi itu begitu mengerikan sekali begitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya ini begitu kan. Maka dari sinilah PDP harus lepas dari bayangan-bayangan Pak Jokowi yang selama ini begitu kan ya, menyanjung, memberikan motivasi ya, dan bahkan mengatakan kalau Pak Ganjar menjadi presiden langsung ya ini dilantik begitu katanya begitu. Langsung bekerja mereka katanya mengatakan seperti itu begitu. Tapi politik Pak Jokowi ini kalau orang tidak melihat secara jeli seperti Dennis Regar, seperti yang lain begitu kan, hanya ikut-ikutan sejak 2014 sampai 2019, ini kacau, akan membuat sakit hati mereka begitu. Mengapa? Arahnya Pak Jokowi begitu kan ya, politiknya pengennya ke kanan, tapi jangan lihat di situ ada kemungkinan bisa ke kanan, tapi bisa saja ke kiri atau bisa saja lurus mereka begitu. Karena kepentingan-kepentingan itulah yang mengakibatkan arahan-arahan di situ akan berbeda ya apa yang disampaikan begitu kan ya. Jelas begitu kan. Bahkan ya ada tulisan yang menarik begitu bahwa PDIP itu sudah berkali-kali menunjukkan jati dirinya sebagai partai yang takut ya untuk victim atau mempertahankan ya marwah partai ketika harus berhadapan dengan Jokowi. Mengapa PDIP agak melempem ketika berbicara tentang Jokowi? Apakah PDIP ini akan selama ini takut terhadap Jokowi? Apakah selama ini PDIP dan Ibu Megawati sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang terbaik, bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang kemudian punya dipercaya begitu? Apakah seperti itu begitu? Belum tentu, karena pada hakikatnya melihat realitas hari ini bahwa Pak Jokowi ya yang kemudian bagaimana dinasti itu akan slow ya, dinasti aku itu akan dimainkan begitu di situ. Ya kita lihat saja nanti apakah ini mau Gibran akan menjadi wakil dari presiden begitu kan, atau hanya ini tes ombak begitu kan ya. Kalau tidak ada gertakan-gertakan dari PDIP mungkin PDIP akan mau di situ begitu. Dan bahkan kabarnya Gibran sudah bertemu dengan Ibu Megawati atau dengan kader-kader yang lain. Lantas bagaimana dengan hal ini begitu? Bahkan ya dicap sebagai ya orang ya kepengecutannya itu telah dibuktikan ketika Megawati tak setuju Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Namun ketika Jokowi dibawa oleh Gerindra bersama koalisi partainya, kala itu Megawati takluk begitu kan ya. Kenapa? Ini seolah-olah takut begitu ya. Bahkan ya begitu juga ketika PDIP yang mengusung ya FX ya Hadi Rudianto sebagai wali kota Solo, tiba-tiba Jokowi menyalip memasukkan nama Gibran yang belum cukup memenuhi syarat ya ADART ya, yakni ADART partai sebagai kandidat wali kota Solo. Megawati takluk juga begitu. Padahal ya banyak elit dan petinggi-petinggi dari PDIP ya terus kemudian yang bermanuver sana sini begitu. Kenapa ini Jokowi begitu kan? Coba lihat saja podcast dari siapa begitu kan ya, yang agak tua itu dari kader PDIP, saya lupa begitu kan. Kalau kita melihat itu ya jelas di situ ternyata rekomendasi Gibran menjadi wali kota Solo ternyata dari Pak Jokowi begitu. Lagi-lagi Megawati dan PDIP takluk di hadapan Pak Jokowi. Apakah selama ini begitu? Ini pilpres besar nasional di situ. Pertaruhannya adalah kemenangan. Pertaruhannya lah bagaimana rekam jejak di situ. Apakah akan Ganjar ya tinggal diam saja begitu kan? Tanpa ada perlawanan mengkritik mereka seperti Gibran masuk menjadi wakil dari Pak Prabowo misalnya, atau hanya ini membiarkan gimana? Kaisang sudah mulai pakai kaos Prabowo di situ, menunjukkan bahwa aba-aba lampu hijau itu akan ada dukungan PSI terhadap Pak Prabowo. Bisa saja seperti ini begitu. Ini kalkulasi politik yang sangat sederhana kalau kita melihat bagaimana hari ini begitu kan ya. Lagi-lagi apakah PDIP akan takluk di hadapan Pak Jokowi? Nah, apakah segerang ini begitu kan? Ya, katanya partai penguasa. Kenapa kok tidak bisa mengontrol dan tidak bisa menjaga bagaimana marwah partai ya PDIP di hadapan Pak Jokowi? Kan begitu logikanya begitu ya.
Bahkan di satu sisi begitu ya. Terakhir ya ketika Jokowi mengambil inisiatif ya mengendorse Ganjar Pranowo sebagai baca pres ya yang lagi-lagi mendahului keputusan Ibu Megawati. Ini pun sempat membuat ya banyak elit PDIP lalu kemudian wah ini kok mempertanyakan itu begitu. Bahkan ada kubu si apa namanya katanya sih ya kubu sana kubu sini begitu kan. Sehingga Pak Ganjar dikritik habis-habisan pada waktu itu begitu. Mungkin ya Pak Jokowi ingin mengunci PDIP di situ agar Ganjar dimasukkan untuk menjadi baca pres agar mudah dikalahkan di situ ya tanpa mengambil yang lain. Bagaimana jadinya kalau Puan di situ untuk menjadi capres di situ begitu kan walaupun elektabilitasnya kecil tapi mampu bersaing begitu kan. Bisa saja seperti itu. Karena pada hakikatnya diibaratkan begini ya awal-awal cerita itu bagaimana kalau Ganjar diduetkan dengan Anies Baswedan pada waktu itu begitu. Tapi dengan inilah yang kemudian bocoran-bocoran itu agak mulai tahu Pak Surya Paloh terhadap bagaimana Pak Jokowi begitu kan ya untuk mengalahkan Pak Ganjar. Karena selama ini ya Surya Paloh ngotot sekali bagaimana kalau Anies Baswedan disandingkan dengan kader PDIP. Tapi itu ditolak, lagi-lagi ditolak karena Pak Jokowi tahu mungkin ya terkait dengan apa yang dibicarakan Pak Surya Paloh. Lagi-lagi dengan Puan Maharani ya di situ begitu. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan lalu kemudian ya wakilnya dari Puan Maharani kemenangan mutlak di situ begitu. Tidak mungkin ya Pak Jokowi akan mengajukan si Gibran di situ begitu kan. Di satu sisi begitu kan ya, di satu sisi begitu. Karena ini analisis baru bahwa kalau kita ini benar-benar tahu terhadap proses dalam demokrasi, wah ini gimana begitu kan. Bisa saja spekulasi itu benar, bisa saja itu salah begitu. Karena saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa hal seperti inilah melakukan bahwa kebesaran terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini begitu dan Surya Paloh begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Dan itulah bayang-bayangan dari Pak Jokowi begitu. Artinya agak mengancam terhadap PDIP begitu kan. Ini menarik sekali begitu kalau kita berbicara bahwa ya yang dulu itu ya mungkin agak kecewa PDIP hari ini begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi Pak Trimedia ya Panjaitan saat itu bahkan ya secara terang-terangan mengatakan bahwa Ganjar tak memiliki prestasi yang layak begitu kan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Artinya Ganjar dinilai sosok yang gagal. Namun ya lagi-lagi katanya begitu ya melihat dari hal inilah yang kemudian Pak Jokowi terus menyanjung mereka. Agar apa? Agar mudah mungkin si Gibran menjadi wakil dari wakil presiden entah seperti itu. Apakah ini sudah disiapkan sejak awal? Wallahu a'lam. Kita lihat saja di situ begitu ya. Bahkan kritikan-kritikan luar biasa di situ kepada Pak Ganjar. Prestasi Pak Ganjar apa? Ya, selain bermain dengan medsos katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan sudah jelas bahwa realitas dan perkembangan politik hari ini Pak Ganjar dicap sebagai orang gagal. Ya, karena dianggap sebagai gagal akan mudah Pak Jokowi untuk memasangkan siapa mereka begitu. Jadi kalau kita ini Pak Jokowi PDIP tidak akan bertindak, maka kemudian begitu bayangan-bayangan Pak Jokowi semakin merajalela sana sini. Dan sekarang terbukti begitu ya, para pendukung-pendukung Pak Jokowi yang masih ada di PDIP ya, semuanya seolah-olah ditarik ulang begitu bagaimana ya menampung itu ya. Di antaranya adalah PSI di situ dan PSI sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Ini menarik begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu ya, tapi lagi-lagi akhirnya Megawati dan jajaran elit PDIP takluk di hadapan Jokowi. Maka dan yang paling mencengangkan adalah setelah PDIP takluk ya dan seakan tak berdaya begitu ya menerima Ganjar sebagai baca pres karena di-endorse oleh Pak Jokowi. Di tengah perjalanan menuju waktu pendaftaran capres di KPU ya November 2023 mendatang, Jokowi mengisyaratkan ya berbelok di situ begitu dukungan kepada Pak Prabowo dengan manuver politiknya yang mendorong Gibran masuk sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Melihat dari realitas ini begitu, lagi-lagi di
hadapan ya Pak Jokowi, Ibu Megawati, takluk mereka begitu. Apa yang mesti kita lawankan dari PDIP dengan ya Pak Jokowi? Ya setidaknya dia hanya mengkritik bagaimana dinasti politik di situ begitu. Strategi diubah begitu kalau ingin menang di situ begitu ya. Ya inilah menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa PDIP agak lambat hari ini begitu kan ya? Padahal ini kesempatan emas ketika Ganjar dengan Anies Baswedan ditawarkan oleh oleh Surya Paloh. Kenapa dia tidak mau? Mungkin ada bisikan-bisikan dari Pak Jokowi yang kemudian wah ini ada kemenangan besar begitu kan. Lah itulah mulai agak-agak PDIP tidak mau. Apakah ini takluk di hadapan Pak Jokowi begitu kan? Nah semuanya ya katanya Pak Jokowi petugas partai. Tapi pada hari ini membuktikan bahwa Pak Jokowi, saya ini bukan petugas partai. Saya ini bukan Pak Lurah katanya begitu ya. Dan apa yang terjadi begitu kan ya. Semuanya takluk di hadapan Pak Jokowi. Tidak bisa ngapa-ngapain mereka begitu kan ya. Artinya apa? Kegagalan Pak Ganjar atau kekalahan Pak Ganjar itu sudah di depan mata. Tidak bisa bergerak lagi kebebasan-kebebasan mereka begitu kan ya. Karena semuanya para pendukung-pendukungnya sudah dikontrol mungkin oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Mengapa tidak? Buktinya adalah Pak Jokowi masih bertemu dengan relawan-relawan mereka yang kemudian cukup masif begitu kan di situ begitu. Bahkan ini benar-benar ada sesuatu yang kemudian manuver politiknya itu paling spektakuler sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun ya pada periode keduanya Jokowi mampu membuat terobosan politik yang menghantarkan dua anaknya lelakinya. Bahkan di satu sisi begitu kan menantunya begitu kan. Seorang menantu dan seorang adik iparnya duduk di jabatan posisi ya politik penting dan strategis di negeri ini. Akankah ini sudah diletakkan sana harus menjadi wali kota, di sini harus menjadi wali kota dan sini begitu harus menjadi ketua umum yang hanya 2 hari menjadi kader, tiba-tiba begitu kan diangkat menjadi ketua umum. Nah, ini kan menarik juga begitu dalam hal-hal seperti ini begitu. Apakah seperti itu ya cara-cara mereka? Ya, jelas mereka sudah punya kepentingan besar mereka begitu. Punya strategi besar di situ begitu. Akhirnya lagi-lagi PDIP takluk di hadapan ya bayang-bayangan Pak Jokowi di situ begitu. Bahkan ini begitu, Jokowi bukan hanya begitu kan ya menohok dalam hal ini begitu, tetapi juga Megawati dari depan dan belakang, tapi juga sekaligus begitu kan menjadi kingmaker ya di belakang layar, bukan hanya terhadap partai PDIP ya, namun juga bagian ya bagi sebagian besar partai politik ya nasional lainnya, lembaga legislatif dan eksekutif sekaligus begitu. Bahkan 8 tahun yang lalu banyak media-media ya pengamat dan politik bahkan lembaga survei begitu kan ya mengatakan bahwa Jokowi harus lepas dari bayangan-bayangan Megawati. Namun tidak disangka begitu ya, hanya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir saja ya justru Megawati lah yang kini tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan Jokowi. Kenapa begitu kan seperti itu? Karena permainan ya katanya dicap sebagai petugas partai di situ. Pak Jokowi menunjukkan saya bukan petugas partai, sudah diakui bahkan saya bukan Pak Lurah katanya begitu ya. Maka dari sinilah jika demikian keadaan dan kenyataan dalam terminologi apakah yang tepat disandangkan kepada Pak Jokowi kecuali the most powerful king ya. Bagi negeri yang semakin hari ya semakin terlihat seperti negeri ya di bawah otoritarian ya bergincu demokrasi atau bisa dikatakan dengan demokrasi yang ada otoriter sangat luar biasa. Apakah dinasti politik akan dikembangkan mereka begitu kan? Ya bisa saja mereka terjadi diletakkan di pos-pos tertentu begitu kan ya, diletakkan relawan-relawan di situ begitu, itu sudah menunjukkan ada kemenangan besar bagaimana caranya si Gibran bisa berlayar bebas di situ begitu, punya pendukung-pendukung banyak, bahkan lembaga survei merilis elektabilitas dari sebuah Gibran begitu kan, itu katanya drastis begitu kan. Apakah ini sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi? Ya, apakah ini bayang-bayangan seperti ini masih takluk? Apakah perlawanan dari PDIP
semakin diam, ya kita tunggu saja bagaimana Megawati di bawah bayangan-bayangan Jokowi begitu kan. Selama ini bahwa petugas partai terbantahkan dengan kondisi dan strategi politik dari Pak Jokowi selama ini. Apa yang mampu ya dalam sebuah partai PDP. Bagaimana Hasto? Bagaimana para yang kemudian mengkritik Anies Baswedan yang dulu, dan inilah akibatnya mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.